Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Afifah Musafia. Saya perwakilan dari MTS Al-Ikhlas Soe yang berada di Timur Tengah Selatan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Fatu Atoni. Menurut cerita, pada zaman dahulu di kerajaan Amanatun, tepatnya berada di Timur Tengah Selatan ini, berkuasalah seorang raja yang bernama Usif Banmeni. Usif Banmeni mempunyai banyak kambing, kuda, dan sapi peliharaannya. Begitu pula anak gembalanya. Di antara sekian banyak pengembala, terdapat 2 orang anak pengembala yang bertugas khusus untuk menjaga kambing-kambing milik Usif Banmeni. Nama mereka adalah Neno dan Fai. Pada suatu hari, beberapa ekor kambing pun hilang. Mereka panik. Di mana kambing kita? Kita harus mencarinya. Ayo. Mereka akhirnya terus mencari. Karena rasa tanggung jawab yang tinggi, mereka terus mencari ke Sungai Tumut. Sungai Tumut merupakan perbatasan alam antara Amanatun Utara dan Amanatun Selatan. Di Sungai Tumut pula terdapat seorang jin yang amat jahat. Dia suka memangsa manusia. Saat Neno dan Fai menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba hujan yang deras pun turun bersamaan dengan kilat dan halilintar yang seakan-akan ingin membelah bumi. Mereka ketakutan, kedinginan, dan kelaparan. Akhirnya mereka melihat dari kejauhan sebuah lopo. Ayo kita ke lopo itu, ayo. Saat mereka sampai ke lopo tersebut, mereka teringat akan jin Belana, yaitu jin pemangsa manusia yang tadi. Saat mereka sedang berpikir, tiba-tiba dari arah belakang mereka muncullah seorang nenek dengan senyuman yang amat lebar. Nenek itu pun berkata, "Cucu mau pergi kemana?" Lalu mereka menjawab dengan serempak, Kami mau mencari kambing-kambing milik Usif kami. Kami juga ingin berteduh sebentar." Lalu nenek itu pun melanjutkan kata-katanya, "Cucu-cucu, nginaplah sebentar di lopo ini, mumpung masih hujan." Lalu mereka menyetujuinya. Saat mereka masuk ke dalam lopo tersebut, mereka terkagum dengan apa yang mereka lihat. Di dalam lopo tersebut memiliki banyak makanan yang amat lezat. Mereka dihidangkan beberapa makanan tersebut. Saat mereka setelah habis makan makanan tersebut, mereka bercakap-cakap sebentar. Setelah itu, kalau rasa kantung mereka tertahankan lagi. Akhirnya mereka tertidur lelap. Mereka telah dikelabui oleh si nenek tadi. Nenek tadi adalah jin Belana yang sigap memangsa mereka. Jin Belana segera menutup pintu lopo tersebut. Sedangkan di dalam mimpinya, Neno dan Fai, mereka bermimpi untuk meloloskan diri dari bicara tersebut. Saat mereka terbangun, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Nenek yang penuh dengan senyuman tadi pun tak ada lagi. Dan kegelapan menyelimuti mereka. Mereka segera merangkak keluar melalui mulut gua tersebut. Tiba-tiba mulut gua tersebut tertutup dengan rapatnya. Hanya tersisa sebuah lubang kecil. Mereka menangis sejadi-jadinya dan berusaha meminta tolong. Tangan mereka dikeluarkan melalui lubang tersebut meminta tolong. Namun, pertolongan yang mereka butuhkan tak kunjung tiba. Sedangkan di sana terjadi kepanikan luar biasa atas hilangnya 2 pemuda pengembala, yaitu Neno dan Fai. Saat Usif Banmeni memerintahkan rakyat-rakyatnya untuk mencari Neno dan Fai. Namun, tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Neno dan Fai. Rakyat akhirnya memutuskan untuk mencari Neno dan Fai di Sungai Tumut. Sesampainya di Sungai Tumut, mereka mendengarkan sayup-sayup minta tolong.
Mereka segera berlari ke arah gua batu besar dan segera berkerumun gua batu tersebut dan segera menolong Neno dan Faye. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Usif Banmeni. Usif Banmeni pun memerintahkan rakyatnya untuk membawa peralatan tajam untuk membelah batu tersebut. Namun, batu itu sangatlah keras. Sementara itu, suara Neno dan Faye pun semakin melemah, dan akhirnya berhenti. Neno dan Faye pun telah meninggal dunia. Setelah bermusyawarah sebentar, tangan-tangan Neno dan Faye pun dipotong dan menurut upacara adat dikuburkan di samping gua batu tersebut. Kuburan itu masih berbekas hingga sekarang. Mulai saat itu, gua batu tersebut dinamakan Fatu Ol Atoni atau batu penelan manusia. Lama-kelamaan, batu itu juga disingkat sebagai Fatu Atoni atau batu penelan manusia. Kini, Neno dan Faye tinggal kenangan. Tapi, Fatu Atoni adalah saksi bisu dari suatu kerja keras yang tak pernah mengenal lelah. Saksi dari suatu perjuangan kedua pemuda miskin, yaitu Neno dan Faye. Sekian cerita saya dari Amanatun, Nusa Tenggara Timur, Timur Tengah Selatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.